laut, Saudara, Laut Indonesia disandra bagi Koresponden lingkungan Silvana jumlahnya Haji yang ada terus bahaya. Laut Indonesia darurat sampah. Dari sekian permasalahan lingkungan yang ada di negeri ini, sampah yang dibuang ke laut menjadi hal serius yang patut ditangani oleh negara ini. Indonesia merupakan kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dengan estimasi 0,48 hingga 1,29 juta metrik ton per tahun. Isu mengenai sampah yang dibuang ke laut ini bukanlah isu yang baru. Pada tahun 2018, LSM World Wildlife Nature atau WWF Indonesia menyoroti pencemaran sampah di laut, terutama sampah plastik yang sudah berada dalam taraf mengkhawatirkan. Mereka menilai Laut Indonesia sudah bisa disebut sebagai darurat sampah plastik karena perlu penanganan yang serius. Berdasarkan catatan WWF Indonesia dan Indonesia Aquatic Megafauna Flying Vet, pada 2018 terdapat 25 kasus biota laut terdampak limbah buangan aktivitas manusia. Sumber masalah sampah harus ditangani secara komprehensif dari mulai hulu hingga hilir. Data terbaru dari Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.785 ton berasal dari aktivitas laut. Dari jumlah itu, sampah plastik tercatat sekitar 6,8 juta ton per tahun dan 4,2 juta ton diantaranya belum dikelola dengan baik dan sekitar setengah juta ton lebih masuk ke laut. Dampak negatif tersebut nyata adanya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi. Tahun 2018, kita dikejutkan dengan penemuan bangkai paus sperma di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi. WWF Indonesia mengatakan sebanyak 5,9 kg sampah plastik ditemukan di dalam perut paus ini. Sampah plastik yang ditemukan di antaranya plastik keras, botol plastik, kantong plastik, sandal jepit, tali rafia, dan juga gelas plastik. Masih di tahun yang sama, 3 ekor penyu ditemukan mati di sekitar Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Sampah plastik yang mengambang atau tenggelam di lautan menjadi rumah bagi mikroba, ganggang, tanaman, dan hewan kecil. Hal inilah yang membuat sampah plastik memiliki aroma seperti aroma makanan hewan laut. Akibatnya, hewan-hewan laut seperti penyu, paus, dan burung laut mengira sampah tersebut adalah makanan mereka. Sampah yang ada di laut ini nantinya akan memberikan efek domino bagi manusia, yang mana dampak ini bisa kembali kepada manusia melalui hewan-hewan laut seperti ikan yang mengonsumsi sampah seperti mikroplastik yang ada di laut. Jika ikan yang mengandung sampah ini dijual dan dikonsumsi manusia, akan membahayakan kesehatan tubuh manusia. Bahaya tersebut diantaranya gangguan reproduksi, demensia, impotensi, dan kanker. Sudah saatnya bagi kita untuk membantu negara mengurangi sampah yang ada di laut, terutama sampah plastik. Salah satu cara yang bisa diterapkan yaitu dengan membuat eco-brick dari sampah plastik yang ada. Eco-brick merupakan metode yang digunakan untuk meminimalisir sampah plastik dengan media botol plastik yang diisi penuh dengan sampah anorganik bersih, hingga botol tersebut benar-benar keras dan padat. Eco-brick dapat berfungsi untuk pembuatan meja, kursi, tembok atau dinding, maupun barang kesenian lainnya.
Laut yang penuh dengan sampah menjadi salah satu sinyal bagi kita bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Sudah saatnya kita tergerak untuk menyelamatkannya demi kehidupan di masa mendatang.